Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu adalah nikmat yang paling utama. Ya, selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini yaitu mengenai stop bullying. Di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya dibully. Ya, bukan pasti sih, barangkali ya. Di antara kita ada yang pernah mengalami yang namanya dibully. Sangat tidak enak sekali ya. Saat kita dibully, baik itu secara verbal, secara fisik maupun secara gestur. Nah, itu bisa ya. Tapi apakah mungkin juga kita menjadi orang yang membuli? Nah, oke ya. Mari Ibu jabarkan beberapa poin-poin mengenai bullying. Judul utama kita stop bullying. Stop bullying, safe school zone. Nah, ya, kita lindungi sekolah kita dari yang namanya bullying. Apakah tujuan dari pembelajaran stop bullying ini? Yaitu kita dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku, bahaya bullying itu sendiri, serta berani melawan tindakan dari bullying itu sendiri. Ya, tujuan dari pembelajaran yang diberikan ini yaitu kita dapat memahami tentang bullying, apa bullying itu dan seterusnya. Kemudian bagaimana bahaya perilaku bullying, ya, bagi si korban maupun bagi si pelaku. Kemudian lagi kita juga harus berani melawan tindakan bullying itu sendiri. Baik, persepsinya apa? Oke. Dalam pergaulan di sekolah, ya, kita sering menjumpai perilaku siswa yang suka melakukan, ya, itu perilaku mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, ya, atau memalak bahasa kasarnya, memukul, kemudian lagi memfitnah dan seterusnya. Perilaku ini yang kita kategorikan dalam perilaku bullying. Nah, ya. Kemudian lagi apa? Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, betul sekali, ya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, ya. Kemudian lagi dia merasa dirinya terancam. Kemudian lagi terganggu konsentrasinya dalam belajar sampai pada ketakutan yang berlebihan, ya. Bahkan pada anak-anak tertentu juga melakukan depresi, dia merasa depresi dirinya karena akibat bullying. Jika bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban. Ya, kita berusaha untuk memutus mata rantai bagi para pembuli tersebut. Oke. Kemudian lagi, apakah pengertian bullying? Ya, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi, ya, dengan kekuatan dominan pada perilaku, ya. Pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang ya nak ya, dengan tujuan untuk mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari itu, ya. Itu. Dalam pengertian lain, bullying merupakan, ya, bullying terjadi ya jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ya, jadi memang yang diserang itu baik ada berupa fisik maupun psikologis seseorang tersebut yang dibully atau korban bully. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis bully. Ya, ada bully secara verbal, secara fisik, rasional, relasional atau sosial, dan bullying melalui cyber atau media sosial. Nah, itu ya jenis-jenis bullying. Apakah bullying secara verbal itu? Ya, bullying secara verbal yaitu perilaku yang dapat berupa julukan nama, ya,
celaan, kemudian fitnah, kritikan yang kejam, penghinaan, ya, pernyataan yang bernuansa teror, surat-surat yang mengintimidasi, ya, kasakusuk yang keji dan sebagainya, ya. Nah, dan bully verbal ini merupakan pembuka daripada bully-bully selanjutnya. Nah, berarti kita harus lebih menjaga apa? Lisan kita, ya. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, lisan kita, apa yang kita katakan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Kan kita nggak tahu. Betul kan? Salamatul lisan fi lisan. Ya, gitu ya. Kalau kamu selamat, jaga lisan kita. Itu, ya. Karena bisa mengkomunikasi. Oke, selanjutnya, bullying secara fisik. Apa sih bullying fisik itu? Yaitu termasuk di dalamnya, ya, bullying secara fisik yaitu memukul, kemudian lagi menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak-anak yang tertindas yang menjadi korban bullying. Ya, meskipun bullying ini adalah paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, ya, karena melalui fisik, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain, termasuk dalam bentuk verbal. Ya, remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah, dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Ini anak ya, sedikit ibu sampaikan mengenai bullying fisik. Insya Allah kita selalu menjaga diri kita ya, baik kita sebagai korban maupun kita sebagai bully. Itu. Oke. Kemudian lagi bullying secara sosial atau relasional. Apakah bullying seperti ini? Yaitu pelemahan harga diri, ya, secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, penghindaran, ya. Perilaku ini dapat mencakup sifat-sifat, sikap-sikap yang tersembunyi. Seperti apa? Pandangan yang agresif, ya, lirikan mata yang sinis, kemudian pelayan nafas, cibiran, ya, tawa, mengejek dengan bahasa tubuh yang dengan mengejek. Nah, itu sudah termasuk bullying secara relasional atau sosial. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying paling sulit dideteksi dari luar, ya, karena apa? Melalui gestur. Dan dia bisa mengundur daripada gesturnya. Enggak sih, saya nggak melakukan itu, nggak bermaksud ditujukan seperti itu, tapi pada dasarnya ya iya, ya, bermaksud membuli. Kemudian, bullying secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, di masa-masa kalian, ya, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental, emosional, ya, dan perubahan dari ketubuhan kalian sebagai remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri mereka dengan teman sebaya. Jadi bullying ini juga jadi perkembangan dari tubuh kalian juga mempengaruhi daripada perlakuan bullying secara sosial, ya, karena dalam perkembangan kalian, hormon kalian yang berubah, ya, itu juga ikut mempengaruhi bullying kalian. Selanjutnya, bullying cyber atau elektronik. Perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik, ya, seperti handphone, internet, chatting, IG, email, dan seterusnya, WhatsApp. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film-film yang tujuan dan menyudutkan, menyakiti, ataupun mengintimidasi korban. Oke, apa sih sebab-sebab terjadinya bullying? Yang pertama itu adanya ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku dan korban. Jadi tidak seimbang, ya. Biasanya korban itu lebih lemah daripada pelaku. Kemudian adanya masalah pribadi, ya, baik masalah pribadi, keluarga, stres atau trauma yang pernah dialami sebelumnya, ya, yang dialami oleh pelaku atau korban. Ya. Kemudian lagi perasaan ingin menunjukkan kekuasaan, kekuatan superior. Keegoannya muncul, ya. Ini loh aku. Gitu. Kemudian lagi apa? Kecewa karena orang lain berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan.
ya. Apa yang dilakukan orang lain tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya. Berharap ketika datang di suatu kegiatan semua orang menyukainya, semua orang welcome dengannya, tapi kenyataannya apa? Dicuekin, ya, bahkan malah ada yang dimarahi dan seterusnya. Nah, itu harapannya terlalu tinggi dari kedatangannya. Kemudian lagi keinginan untuk balas dendam karena pernah dibully dengan orang lain. Nah, ini permasalahan yang tidak kalah pentingnya yang mendasar dari pada korban maupun pembuli tersebut, ya. Jadi ada rasa balas dendam. Oke, selanjutnya, apakah dampak negatif dari bullying itu? Yang pertama itu terganggu fisiknya, ya, seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Ya, jika perilaku ini dilakukan melalui bullying secara fisik. Kemudian pergaulan sosial terganggu, ya, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Nah, itu selanjutnya terganggu prestasi belajarnya, seperti nilainya jelek, belajarnya kemudian tidak berkonsentrasi, lupa mengerjakan tugas dan seterusnya. Dan terakhir yaitu tertekan kejiwaan. Secara kejiwaannya tertekan seperti ada rasa takut, cemas, resah, tidak nyaman, kemudian lagi ada perasaan tertekan dan gejala psikis lainnya. Nah, itu dampak daripada dampak negatif daripada bullying. Kemudian bagaimana mencegah dan melawan bullying? Yang pertama yaitu hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan, sehingga tidak mengundang daripada pembuli untuk melakukan pembulian. Selanjutnya, jangan sendiri, terutama di tempat sepi, karena ini rawan, ya Nak ya. Ketika pembuli sedang mengejar-ngejar, kemudian ada korbannya, nah itu lebih mudah. Makanya ya lebih sering-seringlah untuk berjamaah. Nah itu Nak. Kemudian lagi hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Ya, biasanya pembuli itu lebih banyak dihindari ya Nak ya, karena nggak mau cari masalah. Dan ini cara yang lebih baik. Ya. Kemudian lagi kenali dan perhatikan pelaku bullying. Ya, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti kalian bisa melakukan pelaporan, ya, kepada guru, kepada muslim atau muslimah untuk apa? Ya, untuk ketika kalian dibully kalian bisa melaporkan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bully. Ya, itu tadi sudah saya dari Ibu sampaikan. Ya. Kemudian jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bully dalam bentuk apapun, ya, karena perbuatan negatif itu gampang menular. Ya, jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian hindari ya orang-orang yang kerap melakukan bully. Oke, selanjutnya, ya, stop bullying. Nah, ya, bullying itu singkatan dari big, ugly, louder, closer, yearning attention. Ya, jadi orang-orang yang membuli ini adalah orang-orang yang punya masalah besar. Di antaranya apa? Yaitu dia membutuhkan perhatian yang lebih di antara yang lainnya. Oke, itu saja. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang pertama tidak membuli, ya, karena dibully itu tidak enak, ya. Dan perbuatan bully adalah perbuatan yang tidak baik, ya, ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian dan senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak Allah ridho. Gitu, ya Nak ya. Kalau kalian tidak suka dibully, jangan kalian mau membuli. Oke, itu saja dari Ibu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.